الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian adab dan akhlak berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang adab seorang guru ketika mengajar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Bagi para sahabat yang punya kitab, nanti bisa buka pada halaman 40. Faslun wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil abath wa 'ainayhi an tafriqi nazarihima min ghairi hajatin wa yaq'udu 'ala taharatin mustaqbil al-qiblah wa yajlisu biwaqarin wa takunu thiyabuhu bayda'a nadhifatan. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. وإن كان مسجدا فهو آكل فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا أو متربعا إن شاء أو غير متربع.
Bagi seorang guru, kata beliau, haruslah menjaga kedua tangannya dari gerakan-gerakan yang tidak penting saat mengajar. Nah, ini satu di antara adab seorang guru yang wajib diperhatikan. Jadi ketika mengajar, ya tangannya jangan terlalu banyak gerak, karena bisa mencuri perhatian sang murid yang sedang belajar. Ya, apatah lagi sambil selfie, misalnya sambil makan, apatah lagi sambil merokok ya. Ya, saya pernah melihat ada beberapa guru kita yang mengajar sambil merokok. Itu sudah tidak sesuai dengan adab seorang muallim atau seorang guru. Karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Apatah lagi ilmu agama, ya, betul-betul wajib kita jaga, wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Nah, seorang guru jangan terlalu banyak bergerak ketika mengajar. Tangannya jangan terlalu banyak ya memerankan atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar atau metode belajar. Kecuali apabila memang gerakan itu diperlukan atau dibutuhkan, maka seorang guru diperbolehkan untuk melakukan gerakan-gerakan tangan. Adapun apabila gerakan itu abas artinya yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, maka sebaiknya seorang guru tidak melakukannya, karena akan memecah konsentrasi seorang murid yang sedang fokus belajar. Dan setiap gerakan dalam pandangan akhlak, ya, setiap gerakan itu kan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan gerakan tanpa sesuatu yang jelas, tanpa tujuan yang baik, tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syariat, maka di akhirat nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap gerakan, diam kita, dan apapun yang kita lakukan senantiasa dipantau, senantiasa diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila gerakan kita baik dan sesuai dengan aturan syariat, maka kita akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikannya, apabila gerakan atau aktivitas itu tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa yasunu yadayhi min halil iqra'i 'anil abath. Seorang guru, ya, harus menjaga kedua tangannya dari gerakan-gerakan yang sia-sia, yang tidak penting ketika sedang mengajar. Wa 'ainaihi an tafriqi nadharihima an ghairi hajah min ghairi hajah. Demikian juga matanya. Kedua matanya harus dijaga, jangan sampai melihat ke sana kemari. Kalau istilah bahasa Jawanya itu celingak-celinguk, yang ke sana kemari, liarlah seperti itu. Itu enggak boleh, karena akan mengganggu konsentrasi seorang murid yang sedang belajar. Dan juga seorang guru yang terlalu banyak melihat ke sana kemari, fokus ketika mengajarnya itu akan pecah, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, dan itu mengurangi kualitas atau quality ilmu yang disampaikan, yang menyebabkan terkadang seorang guru itu lupa tentang dalil-dalil yang seharusnya disampaikan kepada murid karena matanya terlalu liar ke sana kemari. Lihat ada orang lewat, liatin, lototin sampai orang itu nggak kelihatan. Lihat anak-anak yang sedang main di depan, dilihat. Jangan seperti itu. Ya, karena itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita kurang perhatian terhadap ilmu yang sedang kita ajarkan. Kita harus sadar bahwa ketika kita mengajar, kita sedang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu. Ketika kita sadar bahwa kita ini dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmu, insya Allah kita akan tidak beranilah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan adab. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita, sebelum kita mulai mengajar bagi para guru, kita harus menghadirkan hati kita, dan menyadari bahwa kita sedang dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmu.
kita menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala dan wakil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Berarti kita harus menjaga nama zat yang mewakilkan kita kan, menjaga nama baik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita sebagai wakil. Maknanya kita kena jagalah, kita harus menjaga adab dengan baik. Nah, di antara cara menjaga adab adalah menjaga pandangan ketika mengajar. Ya. Wa yaq'udu ala taharatin mustaqbilal qiblah. Demikian juga ketika mengajar dia harus dalam keadaan suci, berwudu. Dan menghadap kiblat kalau boleh, kalau bisa menghadap kiblat. Sang guru yang menghadap kiblat. Adapun murid boleh membelakangi kiblat. Mengapa guru yang harus menghadap kiblat? Karena gurulah yang akan menadah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunahkan menghadap kiblat karena kiblat adalah arah wajah ketika kita sholat. Nah, kita disunahkan menghadap kiblat agar memudahkan ilmu itu sampai ke dalam hati guru, dan murid pula menghadap kepada guru. Ya, agar ilmu yang ada dalam hati dan jiwa guru itu mudah masuk ke dalam jiwa para murid. Jangan membelakangi guru, tetapi menghadap guru. Guru pula menghadap ke kiblat kalau boleh, kalau memungkinkan. Ini satu di antara adab yang wajib kita jaga. Dan ya, ruang itu kan bisa disesuaikan. Misalnya ruang segi 4 seperti ini kan, kiblat seperti di sana misalnya, ya masang atau letak kursinya sebelah situ, sebelah sana ya. Ya. Guru menghadap kiblat, lalu kemudian murid menghadap guru, seperti itu. Itu sunnah, tidak wajib. Tapi itu dianggap sebagai salah satu adab dalam belajar dan mengajar. Wa yajlisu biwaqarin. Demikian juga seorang guru harus duduk dengan tenang. Jangan gerasa gerusuk. Tenang, khudu', ya. Waqar, tenang dan penuh wibawa. Wa takunu thiyabuhu bayda'a nadhifatan. Dan pakaiannya pun harus bersih dan putih. Ini sunnah. Ya, bersih dan putih. Ya, kalau memungkinkan, kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena memang baginda Rasulullah SAW sangat menyukai pakaian yang berwarna putih bagi laki-laki. Adapun perempuan jangan menggunakan pakaian yang putih, apatah lagi yang transparan. Ya, kalau boleh perempuan itu biasakan diri menggunakan baju hitam, karena baju hitam itulah yang lebih yang lebih selamat lah bagi perempuan. Ya. Kalau putih kan kalau kena matahari bisa tembus cahaya kan. Ya, kalau hitam kan nggak kelihatan. Sunnah bagi perempuan menggunakan pakaian yang serba hitam. Ya, seperti orang-orang Arab itulah. Tapi kalau kita di Indonesia, ibu-ibu pengajian malah kebanyakan pakai kebaya putih, pakai baju putih, pakai jubah putih misalnya. Ya, jubah istilah kita, jubah putih. Sebenarnya alangkah lebih baiknya apabila menggunakan pakaian serba hitam. Bagi perempuan, adapun laki-laki disunahkan menggunakan pakaian putih, serba putih. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla raka'ataini qabla al-julus. Dan apabila dia telah sampai di tempat duduknya, tempat dia mengajar, maka disunahkan sholat 2 rakaat untuk menghormati tempat mengajar itu. Ya, agar atau untuk mengambil berkah dari tempat mengajar itu, karena di setiap tempat yang dilakukan kebaikan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan atau meletakkan keberkahan di situ. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, beliau yatafaqqad, beliau mencari-cari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah sholat di situ, pernah duduk, pernah bersandar, pernah berjalan, dan beliau ikuti. Tujuannya adalah tabarruk, untuk mencari berkat. Demikian juga apabila beliau datang ke suatu kampung dan beliau jumpa dengan penduduk kampung di situ, beliau akan bertanya, dulu ketika baginda Rasulullah SAW datang ke tempat atau ke kampung ini, beliau duduk di mana?
Apabila masyarakat mengatakan, oh beliau duduk di sini, baginda duduk di sini, maka beliau pun duduk di situ. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, ya, demikian juga sahabat yang lainnya. Sayyidina Abdullah ibnu Umar juga seperti itu, bertanya, dulu ketika baginda Rasulullah SAW datang ke kampung ini, makanan apa yang beliau makan? Apabila disebutkan, maka beliau pun ikut memakan makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengambil berkah. Demikian juga seorang guru ketika datang ke majelis tempat dia mengajar, maka disunahkan dia sholat 2 rakaat di situ untuk mengambil berkah dan untuk menghormati tempat belajar itu. Sawa'un kana al-mawdi'u masjidan aw ghairah, sama ada tempat itu atau tempat mengajar itu masjid atau selainnya. Fa in kana masjidan fa huwa akadu, dan apabila tempat mengajar itu adalah masjid, maka lebih digalakkan lagi, lebih jelas. Ya, perintah untuk sholat sunnah di situ. Pertama, ya, tahiyatul masjid. Yang kedua adalah untuk mengambil keberkatan daripada majelis ilmu itu. Fa innahu yukrahul julusu fi qabla ay yusalliya, karena sesungguhnya dimakruhkan seseorang, ya, masuk masjid langsung duduk tanpa atau sebelum sholat 2 rakaat. Kita disunahkan sholat 2 rakaat dulu ketika kita baru masuk masjid. Ya, tak kiralah sholat sunnah 2 rakaat, qabliyah ke duha ke janji sholat sunnah lah macam itu. Kalau misal kita tak nak sholat qabliyah atau sholat sunat yang memang mempunyai waktu-waktu tertentu, ya kita sholat sunat tahiyatul masjid aja. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghairu mutarabbi'in, dan juga disunahkan untuk duduk, ya, bersila. Istilah kita bersila, ya, duduk bersila. Murabba' atau mutarabbi'. Mutarabbi' itu artinya bersila. Itu sunnah hukumnya. Warawa Abu Bakr ibnu Abi Dawud As-Sajistani radhiyallahu ta'ala an bi isnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana yuqri'u an-nasa fil majlisi jasiyan ala rukbatayhi. Telah diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sajistani dengan sanad beliau bahwa sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau mengajar di hadapan masyarakat, di hadapan para pelajar beliau, fil masjid, dalam masjid, jasian ala rukbatai, beliau duduk berlutut. Istilah kita berlutut, ya, macam ninja samurai itu. Misal kalau duduk kan di atas lutut, ya, berlutut lah istilahnya. Itu sunnah hukumnya. Dan kebanyakan guru-guru hadis kami dulu, diantaranya adalah Syekh Nuruddin Hafizahullah. Beliau apabila mengajar kebanyakan berlutut. Hukumnya sunnah, ya. Dan inilah beberapa adab yang wajib diperhatikan oleh seorang guru ketika mengajar, agar ilmu yang disampaikan itu berkat. Dan amal ibadah mengajar itu, ya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila suatu majelis, demikian juga ilmu yang disampaikan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit, walaupun ringkas, akan tetapi munafaat dan kebaikannya akan melimpah ruah. Yang terpenting daripada ilmu itu adalah keberkahan. Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair wastimraruhu, kebaikan yang senantiasa bertambah dan berkesinambungan, maksudnya berterusan, ya. Sesuatu yang berkah walaupun sedikit itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tak berkat. Macam uang lah, kalau uang walaupun sedikit tapi berkat, itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tak berkat. Tetapi yang lebih baik lagi adalah banyak dan berkah, macam itu. Agar dengan duit yang banyak itu kita boleh melakukan amal ibadah yang, ya, bermacam-macam jenis, kan, bersedekah, berinfak, ya, berumrah dan lain sebagainya. Faslun wa min adabihi al-muta'akkadati wa ma yu'tana bihi alla yuzilla al-ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila may yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi. Dan satu di antara adab-adab yang wajib diperhatikan dan wajib dipertimbangkan adalah tidak
alla yuzilla al-ilma. Allah, tidak meremehkan, tidak merendahkan ilmu. Contohnya apa? Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fi. Contohnya dengan datang ke suatu tempat di mana tempat itu dinisbahkan kepada seorang murid, ya, yang akan belajar di tempat itu. Nah, maksudnya apa? Ya, kita sebagai seorang guru wajib menjaga kehormatan guru dengan tidak datang ke tempat murid untuk mengajar, tetapi ya, meminta murid itu datang ke tempat kita atau ke tempat mengajar kita yang selalu kita datang ke situ. Maksudnya di majelis kita lah, kita yang memerintahkan mereka datang. Itu zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang kan berbeda keadaannya. Kalau zaman dahulu para penuntut ilmu itu memang mutafarriq, mereka fokus pada ilmu saja, sehingga mereka mempunyai waktu yang luang untuk datang ke majelis-majelis para guru. Adapun sekarang kan para murid, para jamaah sibuk. Nah, maka guru yang datang mendatangi mereka. Jadi adab ini harus disesuaikan dengan zaman. Ya, adab itu harus sesuai dengan zaman. Kalau zaman dahulu, walaupun khalifah ingin belajar, khalifah itu harus datang ke majelis ulama, bukan ulama yang datang ke istana khalifah. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Walaupun yang ingin mengajar atau seorang murid itu adalah seorang khalifah, dia harus datang ke majelis ulama untuk belajar. Pada suatu saat dulu ada seorang anak dari seorang khalifah, kalau nggak salah Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu taala, mengundang seorang ulama untuk mengajar anaknya di istana. Saya lupa nama ulama itu. Diutuslah seorang utusan membawa hadiah untuk menjemput atau ya menjemput ya istilahnya, menjemput, mengundang seorang ulama agar datang ke istana untuk mengajar anak sang khalifah. Datang membawa hadiah emas, makanan dan lain sebagainya. Lalu ulama ini berkata, mohon maaf, ilmu mempunyai keagungan dan kehormatan yang wajib saya jaga, kata beliau. Ya. Dan di dalam Islam, kata beliau, orang yang butuh, orang yang perlu, yang harus datang kepada orang tersebut, kepada orang tempat dia membutuhkan sesuatu. Tapi kata utusan dari khalifah itu, ini kan anak khalifah, walaupun dia anak khalifah, walaupun dia anak raja, walaupun khalifah itu, walaupun dia seorang khalifah, apabila dia membutuhkan ilmu, dia wajib datang kepada ulama. Jangan menghinakan ilmu dan ulama dengan mengundang mereka datang ke istana. Setelah itu utusan tersebut pulang ke istana dan melaporkan kepada khalifah. Ketika mendengar apa yang disampaikan ulama tersebut, ya, melalui utusannya, khalifah itu menangis dan meminta maaf. Ini khalifah yang baik, ini adalah pemimpin yang baik. Lalu kemudian diantarlah anak itu untuk belajar kepada ulama. Ketika sampai di hadapan ulama itu, ya, anak khalifah tersebut diperintahkan untuk berkhidmat, ya, sapu rumah, sapu halaman, ya, mengambil air. Kalau zaman dahulu di Arab itu mengambil air jauh berkilo-kilometer, mengambil air untuk, ya, keperluan para santri, untuk keperluan guru, setiap hari seperti itu. Lalu pada suatu saat seorang utusan khalifah ini pergi berkunjung ke pondok itu, pondok pesantren itu, dan menyaksikan, ya, anak khalifah itu sedang berkhidmat, sedang menuangkan air kepada gurunya yang sedang berwudu. Oh, marah sekali. Ya, utusan itu marah, lalu pulang ke istana dan melaporkannya kepada khalifah. Allahu Akbar. Khalifah pun marah. Ya. Kata khalifah, tolong sampaikan pesan saya kepada ulama itu untuk, ya, menjaga adab dan jangan memperbudak atau memperhamba anak saya. Ya. Datanglah utusan itu kepada ulama,
dan menyampaikan apa yang menjadi pesan dari khalifah. Lalu kata ulama tersebut, oh seperti itu permintaan khalifah. Kalau memang seperti itu, ya udah, bawa pulang aja anaknya. Bilang sama dia yang membimbing, dia yang mentarbiyah, dia yang mengajar, dan dia yang mendidik. Beginilah cara kami dulu beradab kepada ulama dan ilmu, berkhidmat kepada guru kami, kata beliau. Lalu ketika anak itu diajak pulang, anak itu nggak mau karena dia merasa bahagia, dia merasa tentram dan ya happy lah di tempat itu. Lalu utusan tersebut balik berjumpa dengan khalifah dan menceritakan apa yang terjadi. Allahu Akbar. Khalifah itu lagi-lagi sadar dan menangis serta minta maaf. Itu apabila seorang pemimpin yang sadar, yang betul-betul mempunyai akhlak yang baik ya kepada para ulama. Kalau zaman sekarang, Allahu Akbar. Saya teringat di Indonesia, di Sumatera kalau nggak salah itu. Ya, seorang guru yang dibentak, yang ditempeleng ya oleh orang tua murid. Ya, tanpa ya, saya nggak tahu lah apa alasannya, mengapa guru, kiai pula itu, untuk guru ya, dimarahi, dicaci maki oleh orang tua murid, mungkin karena orang tua murid itu melakukan sesuatu yang menurut orang tua, mungkin ulama itu melakukan sesuatu yang menurut orang tua murid itu tidak baik. Sebab memang kita di pondok ini kan diajar berkhidmat, ya, diajar untuk hormat kepada guru, kepada kitab. Dan mungkin si anak pejabat ini, anak seorang seorang yang punya pangkat itu tidak terbiasa melakukannya, lalu dia melaporkannya kepada orang tuanya dan orang tuanya marah. Ya, kan lucu itu. Orang tuanya berharap agar anaknya tumbuh dengan baik, beradab, berakhlak, tapi ketika dididik dengan akhlak, orang tuanya malah nggak terima. Oleh karena itu para orang tua santri, para orang tua pelajar, serahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada guru, kepada guru madrasah. Mereka yang lebih paham tentang kehidupan pondok dan bagaimana cara mendidik akhlak para pelajar dengan baik. Kita ini tak paham tentang pondok, kehidupan pondok, tak payah masuk campur. Apabila orang tua masuk campur tentang sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren, maka tak jadilah anak dia. Bal yasunul ilma an dzalika kama sanahu anhu salafus salih radhiyallahu taala anhu. Dan wajib bagi seorang guru untuk menjaga ilmu dari cara yang tidak elok tadi, seperti mana ulama salaf soleh ya menjaga ilmu dengan cara tidak mendatangi orang yang diajar. Ya, orang yang belajar itulah yang datang kepada guru. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah, dan cerita tentang hal seperti ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab para ulama, sangat masyhur. Faslun, suatu fasal, wa yanbaghi ay yakuna majlisuhu wasi'an yatamakkana julasa'uhu fi fa fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha. Dan juga kalau boleh ya, majelis tempat mengajar itu haruslah majelis yang luas agar para jamaah selesalah ya, nyaman, aman duduk untuk bermajelis. Jangan buat majelis yang sempit, apatah lagi sampai bersesak-sesakan. Panas pula, misal panas kan, keringat-keringat, tak boleh fokus belajar. Harus tempatnya yang selesa, tempat yang luas. Kalau boleh ya yang nyaman lah, agar para jamaah itu boleh fokus, boleh konsentrasi ya, ketika menerima ilmu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis ilmu adalah yang paling luas. Disunahkan ruang tamu atau bilik tamu itu buat yang lebih luas ya, itu hukumnya sunnah. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Fi awaili kitabil adab bi isnadin sahih min riwayati Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu.
di awal-awal kitab tentang adab dengan sanad yang sahih dari riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Itulah beberapa adab yang wajib diperhatikan oleh seorang guru ketika mengajar. Seterusnya, faslun fi adabil muta'allim. Pasal yang menjelaskan tentang adab-adab seorang pelajar atau penuntut ilmu. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Seluruh adab-adab berkenaan dengan guru, adab guru itu juga merupakan adab yang wajib ditunaikan oleh setiap penuntut ilmu. Jadi seluruh adab yang disampaikan tadi, walaupun pada mulanya disampaikan sebagai adab bagi para guru, akan tetapi adab-adab tersebut juga merupakan adab yang wajib dijaga dan ditunaikan, diamalkan oleh setiap penuntut ilmu. Wa min adabihi ay yajtanibal asbaba asyagilata anit tahsil. Dan satu di antara adab seorang murid adalah menjauhkan diri dari segala hal yang boleh atau bisa menyibukkannya daripada menuntut ilmu. Nah, kalau boleh di pondok itu para pelajar jangan pegang HP lah. Jangan pegang handset. Jangan bawa handset. Macam pondok kami di Makassar, pelajar tak boleh bawa alat elektronik, tak boleh bawa handset, tak boleh bawa TV, tak boleh bawa apapun, tak boleh. Bawa Al-Quran aja. Sebab bila mana pelajar nih sambil belajar pegang handphone, tak boleh belajar lah. Sebab ketika kita belajar itu kita kena tafarruq. Tafarruq maknanya fokus. Tak boleh fikir macam-macam. Tapi alhamdulillah di Malaysia pun seluruh pondok itu memang tak boleh bawa handphone ya, kecuali pondok-pondok. Adalah beberapa pondok yang boleh bawa handphone. Contoh misal pasir tumbuh rasanya boleh bawa handphone. Wallahu a'lam. Adapun beberapa pondok tempat saya mengajar dulu memang tak boleh bawa handphone. Apatah lagi pondok-pondok tahfiz. Ya, tak boleh bawa handphone. Tak boleh bawa laptop dan lain sebagainya. Wa yanbaghi ay yutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil qur'ani wa hifdhihi wa intisyarihi wa istismarihi. Dan juga digalakkan bagi setiap murid atau penuntut ilmu untuk senantiasa membersihkan hati dari kotoran-kotoran agar hati itu sedia ya, untuk menerima Al-Quran, menghafal dan juga menerima buah atau hasil daripada apa yang mereka pelajari daripada Al-Quran. Jadi ilmu itu kan sesuatu yang suci. Dan sesuatu yang suci yang bernama ilmu ini hanya boleh masuk ke tempat yang suci. Dan tempat ilmu itu hati, bukan akal. Akal ini hanya sebatas alat untuk memahami ilmu, bukan tempat menampung ilmu. Dalam pandangan para ulama seperti itu. Kalau ilmu masih tertampung di akal, maka ilmu itu boleh hilang, boleh lupa. Tapi apabila ilmu itu sudah masuk dalam hati, sudah sebati dengan hati, menyatu dengan hati, maka ilmu itu tidak akan hilang. Kata para ulama seperti itu. Akal itu sebagai alat untuk memahami ilmu, manakala hati adalah tempat untuk menampung ilmu itu. Nah, ilmu ini boleh masuk ke dalam hati apabila dia melihat bahwa hati itu bersih, suci dari kotoran-kotoran. Oleh karena itu, seorang murid diwajibkan untuk senantiasa membersihkan hatinya dan menjaga kesucian hati itu daripada kotoran, agar ilmu itu hinggap, ya, menetap dalam hati. Sebelum belajar, ya, baca istighfar dulu, astaghfirullahalazim, bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca salawat, baca doa, agar ilmu yang disampaikan oleh guru itu boleh kita serap dan boleh, ya, bertempat dalam hati. Qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa sungguhnya dalam jasad itu ada seketul daging. Ya, seketul kalau dalam bahasa Melayu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia segenggam. Ya, seketul itu maksudnya ya segenggam.
sekerat daging. Apabila seketul daging itu baik, maka seluruh jasad baik. Tapi apabila seketul daging itu rosak, maka seluruh jasad pun akan rosak. Yang dimaksud di sini adalah hati. Hati ini yang perlu senantiasa kita jaga agar ilmu, keberkahan dan lain sebagainya daripada perkara-perkara yang elok itu boleh bertempat dalam hati kita. Wa qad ahsanal qail yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzira'ah. Ya, ada seorang yang telah berkata, seorang ulama berkata, hendaklah hati itu senantiasa bersih dan elok untuk menjadi tempat ilmu, seperti mana tanah ya disusun rapi, dipersiapkan dengan baik untuk ya ditanami. Jadi ilmu itu ibarat apa ya? Tanaman yang akan kita tanam dalam hati. Apabila hati kita bersih dan subur, maka ilmu itu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan dengan baik. Seperti mana tanah yang apabila kita ingin tanami dengan tanaman tertentu, maka kita harus persiapkan dulu. Ya. Kita cangkul dengan baik, kita bagi baja atau pupuk, kita jaga daripada hama dan juga dari rumput-rumput yang boleh mengganggu. Setelah itu baru kita tanam, baru bibit itu ditanam agar tumbuhnya subur dan menghasilkan dengan baik. Wa yanbaghi ay yatawadha'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghayra dhalik wa yatawadha'a lil mu'allimi fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu wa qad qalu al ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-sayli harbun lil makanil 'ali. Dan satu di antara adab seorang murid adalah senantiasa bersikap tawadhu kepada gurunya, rendah hati atau rendah diri kalau dalam bahasa Melayu, dan menjaga adab bersamanya walaupun mungkin gurunya itu lebih muda, lebih kecil ya, lebih muda dan tidak terlalu terkenal, tidak terlalu masyhur, dan nasab keturunannya lebih rendah dibandingkan ya, sang murid. Mungkin murid ini anak raja misal, atau anak sultan misal, datang belajar kepada ulama, tetap wajib menjaga adab kepada para ulama. Wa yatawadha'a lil muallimi fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Demikian juga bertawadhu kepada guru, sebab dengan sifat tawadhu itulah dia akan mendapatkan dan mendapatkan ilmu dengan baik. Para ulama berkata, al ilmu harbul lil fatal muta'ali. Ilmu itu merupakan musuh kepada seorang murid yang sombong, yang angkuh. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti mana air bah atau air banjir ya, yang tidak akan datang menggenang di tempat yang tinggi. Jadi ilmu itu ibarat air, ilmu itu akan menggenang di tempat yang rendah. Apabila hati kita senantiasa merendah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan guru, maka ilmu itu akan datang dengan sendirinya, otomatis datang ya, macam air yang akan mencari tempat genangan yang rendah, tidak akan datang ke tempat yang tinggi. Demikian juga ilmu. Oleh sebab itu ya, jaga adablah kepada guru. Datang ke majelis ya, duduk dengan penuh tawadhu, dengan tenang, jangan gerasa gerusuk ya. Handphone kalau boleh ya, tutuplah dulu handphone tuh, HP-nya tutup dulu semuanya, fokus kepada pelajaran dan guru. Jangan sambil belajar sambil selfie, sambil tangkap gambar, sampai ya, cakap ketahuan dia, coba senyum sedikit, ambil gambar, antar ke Facebook. Alhamdulillah, saya sedang mengaji dengan Tuan Guru Sipulan hari ini. Tak payahlah ya, fokus kepada guru. Bila mana guru dah sampai dah, tapi kalau guru belum datang lagi, bolehlah selfie sedikit, tak ada masalah ya. Bukan haram pun, tapi mengurangkan keberkatan ilmu. Guru dah sampai dah stop, duduk, banyak-banyak beristighfar agar ilmu itu boleh masuk dalam hati kita dan boleh menggerakkan jiwa kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mencipta akhlak dalam jiwa. Tapi kalau kita sibuk dengan kerja kita, guru dah mula menerangkan ilmu, sudahlah ilmu tak masuk, lepas itu pula keberkatan tak dapat
Nah, jaga betul adab majelis, adab majelis dalam majelis bersama guru. Guru udah sampai dah, tutup handphone, ya, buka buku catatan, ambil pen, catat seluruh apapun yang kita boleh ingat dari kalam guru. Sekarang mungkin apa yang kita catat itu nampak biasa-biasa saja, tapi suatu masa nanti ketika kita ada masalah, senang kita untuk merujuk kembali kepada kalam-kalam guru kita, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya kita menulis itu di atas kertas, jangan menggunakan handphone. Sebab bila mana kita guna handphone, apatah lagi internet ada kan, nanti ada message yang masuk, ada WhatsApp yang masuk, dan rusak konsentrasi kita. Ya, tulis guna kertas dan pen, itu lebih selamat. Ya, handphone tutup dulu, matikan dulu. Ya, setelah majelis selesai, barulah buka handphone. Tak ada masalah pun, buka handphone. Janji setelah majelis selesai. Kita baca satu lagi. Wa yambagi ayyang qada li muallimihi, dan ya, seorang murid haruslah senantiasa tunduk dan patuh kepada gurunya. Apapun yang dikatakan oleh guru, apapun yang diperintahkan oleh guru, walaupun tidak sesuai dengan keinginan dan akalnya, janji tak bercanggah dengan syariat, bagi seorang murid wajib ya, melakukannya, wajib menunaikannya. Walaupun tidak sesuai dengan akalnya, walaupun tidak sesuai dengan walaupun tidak sesuai dengan akal, demikian juga tidak sesuai dengan keinginannya. Janji tidak bercanggah dengan syariat, maka seorang murid wajib tunduk dan patuh kepada seluruh perintah gurunya. Sebab guru itu macam orang tua dah, malah lebih dibandingkan orang tua. Kalau orang tua kan setakat melahirkan kita ke muka bumi ini. Adapun guru, gurulah yang mentarbiah kita, mendidik hati kita, memperbetulkan akidah kita, memperbetulkan ya ilmu fiqh kita, demikian juga memperbetulkan akhlak kita. Maknanya guru itu lebih mulia dibandingkan orang tua. Kata para ulama macam itu. Nanti boleh baca dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah kepada Minhajul Abidin. Wa yusyawirahu fi umuri, demikian juga ya, bermusyawarah kepada guru pada seluruh ya, perkara hidupnya. Ya, nak balik kampung bagi tahu guru dulu. Nak keluar sekejap kedai bagi tahu guru. Ya, jangan senyap-senyap keluar asrama pergi beli barang kat luar. Kena bagi tahu guru. Musyawarah kepada guru dalam perkara-perkara yang memang kita perlu kepada petunjuk guru. Wa yaqbala qawlahu, dan juga menerima nasihat dan apa yang disampaikan oleh guru walaupun pahit. Misal guru marah kepada kita, terima aja. Ya. Guru misal cakap jangan buat ini, walaupun sebenarnya kita nak buat, jangan buat. Kal maridil aqili yaqbalu qawla tabibin nasihil haziq. Seperti mana seorang pesakit yang berakal, dia akan menerima nasihat seorang dokter yang menasehati dan juga mempunyai kepakaran di bidang kesehatan. Wa hadza aula, dan tunduk kepada guru ini lebih utama, lebih digalakkan dibandingkan tunduk kepada dokter, karena guru ini adalah wakil Allah dan baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Oleh sebab itu kita jagalah adab dengan baik, agar keberkatan ilmu dan guru itu melimpah ke dalam hati kita. Dengan menjaga adab, kata para ulama, walaupun dia belajar sekejap ya, tapi bila mana betul-betul dia menjaga adab, maka keberkatan ilmu dan keberkatan guru itu akan melimpah ke dalam hati dia. Sehingga apa yang ada dalam hati guru itu akan melimpah ke dalam hatinya, ilmu yang ada dalam hati guru itu juga melimpah kepada ya, jiwanya. Demikian juga iman, akhlak dan lain sebagainya akan melimpah di dalam jiwa seorang murid yang betul-betul jujur, mencintai dan menghormati serta menjaga adab di hadapan guru dia. Itu yang terpenting sekarang. Sekarang ini ramai dah masyarakat jamaah kita yang berilmu, tetapi yang kurang itu adab. Adab yang kurang. Ilmu dah ya, banyak dah ilmu kita, tapi adab yang kurang. Nah, untuk belajar adab ini kita kena praktikkan di hadapan guru. Ya, kita buat praktikal di hadapan guru. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beradab, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik,
Allahumma amin. Cukup sekian apa yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita istiqomah dalam memperbetulkan diri kita, istiqomah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberi hidayah dan taufik, inayah dan juga riayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga madat dari para ulama, para aulia, demikian juga para nabi dan rasul, lebih khas lagi baginda Rasulullah SAW senantiasa terlimpah ke dalam hati dan jiwa kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW dan bersama baginda Rasulullah SAW di Jannatil Firdausil A'la insyaallah. Demikian juga keluarga kita, ibu dan ayah serta adik-beradik kita dan sahabat serta kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.